Sering dengar kan, kalau ngomongin ekonomi itu ribet, pusing, dan cuma buat para ahli? Padahal, ya inti dari ekonomi itu sebenarnya sesuatu yang kita lakuin setiap hari. Bikin pilihan. Dari yang sepele banget kayak mau jajan apa sore ini, sampai ke keputusan raksasa kayak gimana sebuah negara ngatasin krisis pangan. Yuk, kita bedah bareng-bareng gimana semua itu nyambung. Oke, coba dibayangin skenario ini. Kamu cuma punya sisa uang Rp50.000 buat weekend. Gak banyak, tapi cukuplah buat seneng-seneng dikit. Pertanyaannya, mau diapain nih uangnya? Nah, keputusan sesimpel ini justru jadi pintu masuk buat ngerti cara kerja ekonomi. Pilihannya ada dua kan. Di satu sisi, kamu bisa pergi nonton sama teman-teman. Ini buat kebutuhan sosial. Di sisi lain, kamu bisa beli kuota internet buat mabar game favorit kamu. Ini lebih ke kebutuhan personal, buat hiburan sendiri. Dua-duanya sama-sama penting, tapi tujuannya beda. Oke, katakanlah kamu mutusin, ngegame aja deh weekend ini. Kamu beli kuota dan ludeslah uang 50.000 itu. Tapi coba pikirin lagi deh, biayanya beneran cuman segitu? Ternyata ada biaya lain yang nggak kelihatan, yang nggak ada di struk pembelian. Nah, ini dia konsep kuncinya, biaya peluang atau opportunity cost. Jadi biaya sebenarnya dari kamu beli kuota internet itu bukanlah uangnya, tapi justru pengalaman nonton film seru-seruan yang kamu lewatkan. Momen ketawa bareng teman-teman yang nggak kamu ambil itu, itulah biaya peluangnya. Nilai dari kesempatan terbaik yang kamu korbankan. Jadi, kenapa sih kita harus milih? Kenapa nggak bisa dapat dua-duanya aja? Nonton iya, ngegame juga iya. Jawabannya cuma satu, dan ini adalah inti dari semua masalah ekonomi, kelangkaan. Coba bayangin kayak timbangan deh. Di satu sisi, keinginan kita tuh banyak banget, nggak ada habisnya. Pengen ini, pengen itu. Tapi di sisi lain, sumber daya kita, entah itu uang, waktu, atau tenaga, terbatas banget. Nah, ketidakseimbangan inilah yang menciptakan kelangkaan. Dan akhirnya maksa kita buat selalu milih. Oke, kita udah ngerti nih konsep dasarnya dari pilihan personal kita. Sekarang, yuk kita zoom out sedikit. Lihat gambaran besarnya. Siapa aja sih pemain-pemain utama di panggung ekonomi yang gede ini? Gampangnya, ada 4 pemain utama. Pertama ya kita-kita ini, rumah tangga konsumen atau RTK. Kita yang belanja barang dan juga yang kerja. Kedua, ada rumah tangga produsen, RTP, alias perusahaan yang bikin barang dan jasa. Ketiga, ada pemerintah atau rumah tangga negara, RTN, yang tugasnya jadi wasit dan bikin aturan main. Dan yang keempat, ada masyarakat luar negeri, MLN, yang jadi partner kita buat ekspor dan impor. Konsep-konsep tadi mungkin kedengerannya agak ribet ya, tapi percaya deh, kita bisa lihat semua ini berjalan di tempat yang familiar banget buat kita semua. Yuk kita sederhanain, pakai analogi kantin sekolah. Gini cara kerjanya di kantin. Kamu sebagai konsumen beli bakso pakai uang jajan. Ibu kantin sebagai produsen yang bikin baksonya buat dapat untung. Terus pihak sekolah, dia bertindak kayak pemerintah yang bikin aturan soal kebersihan, soal harga. Tuh kan, semuanya saling nyambung. Simpel banget sebenarnya. Oke, dari skala kantin sekolah, kita loncat ke masalah yang jauh lebih gede dan pelik. Krisis beras nasional. Di sini kita bakal lihat gimana semua konsep yang udah kita bahas tadi bener-bener kepake di dunia nyata. Kalimat kayak gini pasti familiar banget kan di telinga kita. Ibu di rumah ngeluh harga beras tiba-tiba naik gila-gilaan. Atau beras yang biasa dibeli mendadak langka. Nah, ini bukan sekedar obrolan biasa loh. Ini adalah sinyal adanya masalah ekonomi yang serius di tingkat nasional. Jadi, apa sih akar masalahnya? Seperti yang kita lihat di sini, semuanya balik lagi ke konsep awal kita. Kelangkaan. Gara-gara cuaca ekstrim El Nino, panen jadi gagal di mana-mana. Akibatnya, pasokan dari petani lokal, si RTP, langsung anjlok drastis. Masalahnya, beras itu kan kebutuhan pokok. Mau harganya berapapun, orang tetap butuh. Nah, ini yang bikin situasinya jadi gawat. Grafik ini nunjukin solusinya dengan jelas banget. Lihat deh, ada gap atau celah yang gede banget antara pasokan lokal yang lagi rendah dan permintaan nasional yang tetap tinggi. Buat nutupin lubang itu dan biar harga stabil, pemerintah, si RTN, turun tangan dengan satu langkah besar, mengimpor beras dari luar negeri. Dan tabel ini merangkum gimana tiap pemain bereaksi. Kita sebagai konsumen, ya beradaptasi, mungkin beralih ke beras yang lebih murah atau yang disubsidi. Petani lokal, sayangnya mereka yang paling kena dampaknya, rugi besar. Pemerintah bertindak sebagai penyeimbang dan negara lain, MLN, jadi pemasok darurat. Kelihatan kan, semuanya saling terkait dan saling mempengaruhi.
Solusi impor beras emang bisa menenangkan pasar untuk sementara waktu. Tapi ya, namanya juga keputusan ekonomi, selalu ada biaya peluangnya, selalu ada dilema yang rumit di baliknya. Nggak pernah ada solusi yang sempurna dan membahagiakan semua pihak. Inilah inti dilemanya. Persis seperti yang digambarkan di sini. Di satu sisi, membanjiri pasar dengan beras impor itu ngebantu kita semua, para konsumen, biar harga tetap terjangkau. Tapi di sisi lain, kebijakan yang sama bisa jadi pukulan telak buat produsen lokal, yaitu para petani kita. Hasil panen mereka bisa-bisa nggak laku karena kalah saing sama beras impor yang harganya lebih murah. Dan ini membawa kita ke pertanyaan pamungkasnya. Gimana caranya sebuah negara bisa menyeimbangkan dua kepentingan ini? Menjaga perut rakyatnya tetap kenyang dengan harga terjangkau, tapi di saat yang sama juga menjaga nasib para petaninya. Ini udah bukan sekedar soal beras lagi, tapi tentang sebuah trade-off yang fundamental. Dan menemukan jawaban yang pas untuk pertanyaan ini, nah itulah salah satu tantangan terbesar dalam kebijakan ekonomi dimanapun. Nggak ada jawaban yang gampang, dan itulah inti dari ilmu ekonomi.